Oke, assalamualaikum Sampurasun. Hari ini kita masih berada di pondok pesantren. Kebetulan ada senior sepuh nih, relawan sepuh dari Tangerang hadir saat ini. Terus kemudian ada Kang Nandang, Nandang Sofian itu kebetulan sebagai duta tani milenial dari Desa Pasir Pogor. Nih Kang Ustadz di sini yang kebetulan juga saat ini sedang mengembangkan budidaya cabai dan sayur-sayuran, dan paling pojok adalah Ketua Komunitas Sinar Hati Desa Pasir Pogor. Ini sangat menarik, kita kebetulan tanpa sengaja bisa ketemu ngumpul gitu ya. Mungkin nanti saya pengen tahu juga kisahnya, perjalanannya dari Kang Nandang sebagai kepilih seleksi jadi duta petani milenial. Ada Kang Apung, sejauh mana hari ini perjalanannya. Ada Kang Bayu sebagai sepuh, bagaimana mengarahkan kita untuk konsen terhadap ketahanan pangan melalui pertanian. Oke, mungkin mulai dari Kang Nandang nih. Kang Nandang, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Kang, sehat Kang. Ini yang kebetulan ada waktu ya main-main ke sini ya. Iya. Saya dengar ini lolos seleksi duta petani milenial dari KBB. Seperti apa nih Kang? Dan apa mungkin gambaran tugas dan fungsinya dari duta petani milenial itu? Ya, alhamdulillah. Perkenalkan dulu, saya Nandang Sofian. Siap. Saya duta tani milenial Kabupaten Bandung Barat. Dulu saya pernah terjun melihat pertanian di wilayah Kang. Siap. Di sana saya terbesit ingin membina Kang untuk luar biasa ya. petani milenial yang ada di Bandung Barat. Nah, kebenaran ada link dari kementerian, saya suruh ikut seleksi. Alhamdulillah saya terjaring dari 5.000 terjaring 2.000 seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Perwakilan nasional nih Kang. Iya. Kalau Bandung Barat itu belum ada korda Kang untuk duta tani milenial maupun duta tani andalan. Oke. Nah, terus kemarin meeting jam sampai seminggu Kang. Alhamdulillah beres, sertifikat udah keluar. Alhamdulillah. Nah, mungkin saya belum ditunjuk di mana kerja nih. Sekarang saya masih lihat-lihat dulu potensi yang ada di Bandung Barat. Oke. Nah, salah satu tupoksinya mungkin di sana ada kata milenial. Nah, milenial itu mungkin rujukannya adalah pemuda kan. Pemuda. Iya. Pemuda. Saya lihat pemuda itu sekarang sudah susah ingin bertani. Nah, saya mungkin tugas saya rada berat, untuk mudah-mudahan Allah meringankan. Amin. Nah, di sini juga ini pesantren. Iya, Pasti yang akan dilibatkan santri-santri. Nah, santri itu kebanyakan milenial. Nah, insya Allah saya program ataupun edukasi, insya Allah saya turun ke sini Kang. Siap. Mungkin kita awali aja dari sini. Iya, siap. Untuk ke depannya kita bisa sharing apapun juga. Karena dari kementerian udah welcome. Siap. Untuk petani-petani muda milenial ke depannya harus gimana, apa yang harus dibantu. Nah, mungkin bukan berbentuk uang terus bantuan, ilmu juga kan. Nah, itu ilmu yang harus kita bantu ke milenial dan mengangkat SDM-nya Kang, sumber daya manusianya supaya ya sedikit melek lah untuk pertanian yang ada di kita. Luar biasa. Mungkin itu sedikit ulasan dari duta tani milenial. Duta tani milenial ini sangat luar biasa sebenarnya, karena saya mendengar informasi duta tani milenial itu salah satunya dari mulai proses penanaman, proses penjual sampai proses pemasaran ya. Bahkan mereka itu harus menjembatani para petani Kang untuk bagaimana mencari investor juga. Nah, ini Kang Ajengan, jadi ini menarik juga. Jadi Kang Ajengan di Palahan masih banyak luas wilayah, ada duta petani milenial, lihat potensinya, itu bisa mungkin akan menjadi rekomendasi untuk permodalan juga Kang. Insya Allah. Bagaimana Kang Ustadz, ini menarik juga nih dorongannya untuk para santri dan masyarakat. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya memang tidak bisa dipisahkan ya. Kita pengen
bertani itu harus ada Siap. persiapan materi, walaupun materi seala kadarnya ya di sini alhamdulillah. Makanya saya semangat komo gitu. Komo ayah support kamu, gitu. Iya, Jadi siap. kita nggak setengah-setengah gitu, nggak setengah-setengah. Tapi intinya Pak Ustadz ini akan mendorong santrinya gitu ya. Insya Allah. Kang, jadi santrinya akan didorong di Pondok Pesantren Pak Lahar. Makanya untuk- sekarang ini lagi dididiknya sama Kang Nah, Apung. oke, gitu Kang loh. Apung. Makanya. Oke, ini Kang Apung. Nah, saya emang nggak bisa sebetulnya. Aku rasa pukul. Iya, oke Kang Apung ini menarik nih. Jadi Kang Apung sebagai ketua komunitas Sinarhati mendampingi Pondok Pesantren Nurul Palahan. Bagaimana Kang? Ada nggak cerita-cerita menarik ini pendekatan kepada santri untuk naik bertani gitu? Kalau kita ini ya bicara tentang perjalanan pertanian itu mungkin untuk petani milenial, apalagi yang namanya fokus di pondok pesantren gitu kan. Jadi kadang kita sering menemukan hal-hal atau kendala yang sifatnya tuh kadang unik gitu. Oke. Uniknya gimana? Karena hari ini di zaman milenium seperti ini gitu kan, ada banyak hal yang harus kita bangunkan sebetulnya. Siap, Jadi siap. bukan hanya sebatas yuk kita bertani, yuk kita tanam ini, tidak cukup seperti itu. Kenapa? Karena untuk merubah pola pikir, mindset mereka tuh tidak segampang itu. Oke. Artinya kita butuh kesabaran. Oke, butuh Butuh kesabaran. kesabaran, butuh contoh dulu dari kita dulu bergerak baru. Nah, tadi menyambung ke bagaimana di sini di pondok pesantren seperti ini gitu kan. Saya selalu menekankan sama anak-anak bahwa kebetulan di sini pun ada sekolahnya kan. Iya, oke. Saya pikir begini. Untuk kedepannya yang harus kita lihat tuh visualnya tuh ke depan, bukan hari ini. Kalau misi yang sedang kita jalankan hari ini, apa eksekusi nanti di depannya gitu kan. Nah, saya selalu mengajarkan sama mereka bahwa bagaimana caranya kita bertahan hidup bukan hanya hari ini, tapi untuk sampai ke depan nanti. Nah, kemudian di situ saya sempat menemukan memang beberapa hal yang apa ya istilahnya tuh kontroversi juga, karena dari pola pikir mereka tuh kan lebih kebanyakan kan urban ya. Setelah selesai sekolah mereka cari penghasilan di luar kota, entah itu di PT atau di perusahaan apa segala macam. Padahal lahan-lahan nenek moyang kita kan di sini kosong mangkrak, lahan tidur artinya. Nah, sedangkan kalau bicara lebih jauh lagi, gitu kan, ini investor dari luar, gitu kan, sudah siap masuk, sementara kita pribuminya nggak ada. Jadi penonton. Jadi disitulah saya terbesit bahwa saya harus ambil peran ini, kami, gitu kan, kita nggak apa-apa, Kami ayo dengan anak-anak muda Betul. dan santri di sini ya. Luar biasa. Jangan jadi tamu di negara sendiri. Ya, Oke, mungkin luar sedikit lah biasa seperti nih itu ya. Kang. Jadi banyak nih apa sih namanya dari, dan ini ada anak muda Pasir Pogor Kang. Siap, luar Anak biasa ini muda ya. Pasir Pogor yang ada Masih di bujangan, Pak. Bertahan. Yang bertahan dan ini benar-benar memajukan. Iya. eh, Mereka rela gitu. Nah berikutnya mungkin dari Kang Bayu mungkin bisa ngasih kami sedikit wawasan. Oh ada Kang Budi juga ini. Nah, Kang ini Budi nih dari Panjat Tebing nih. Panjat tebing, Babe. Pecinta alam. Duduk be. Ya, Oh. mangga. Ini memang semuanya ya, dari perjalanan saya dari ujung Indonesia ke ujung barat, dari ke ujung timur. Ini banyak sekali lahan tidur dan banyak sekali lahan-lahan yang dimanfaatkan bukan oleh orang lokal. Betul. Nah, Iya. justru kearifan lokal ini tergerus. Iya. Nah, kalau bisa di sini ada Kang Nandang. Nandang, Pak Ustadz, Ras, ini Agung. akang-akang yang luar biasa di Bandung Barat, dan ini memang pada saat kita hidup di zaman milenial dan semuanya dituntut untuk serba modern, tapi jangan lupa kearifan lokal. Ya, Karena itu biasanya kearifan kearifan lokal yang memang ada pesan dari leluhur kita, ini yang justru yang luar biasa. Karena sepandai-pandainya milenial dan
modernnya pemikiran orang tua kita itu adalah untuk anak cucunya ke depan supaya dia tidak kelaparan. Paling tidak ketahanan pangan yang ada di sekeliling kita yang ini yang harus dimanfaatkan. Ini salah satu contoh gitu kan, ini waluh. Saya waktu kecil di Sukabumi saya nanya, "Aki, iya tangkal naon?" "Tangkal duit." Wah, duit tangkalnya gitu kan belum tahu. Ini dari mulai daun sampai buahnya itu dijual dan jadilah uang. Nah, ini mungkin salah satu kearifan lokal pemasaran. Nah, makanya saya selalu membawa atau juga mempertahankan istilah TWTA, ilmu yang diturunkan oleh leluhur kami, tiba waktu tiba akal. Tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi di lapangan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena biasanya pada saat kita bergerak satu tim ada 5 orang, ini 5 karakter. Di antara 5 karakter ada 1 orang yang biasanya nyeleneh, yang akan melunturkan semangat kita. Nah, inilah yang harus disikapi. Jadi menjaga itu ya Kang ya. Jadi ilmu TWTA ini tiba waktu tiba akal. Ayo orang jaga. Itu kan apa yang bisa kita lakukan di lapangan. Nah, seperti ini ada Kang Budi ya, sebagai pemanjat tebing. Pada saat memanjat ini jangan sampai kita bingung dan kita latihan refleks tangan itu seperti apa. Jadi ini sudah dilatih. Tiba-tiba akal apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan ragu-ragu kita melangkah. Siap. Pada saat kita harus berpijak di situ, kita yakin bahwa pijakan itu akan menyelamatkan kita. Gitu kan, pijakan itu apa di sini banyak sekali pijakan yang harus dijaga. Nah, ini saya datang ke pesantren Palahan, begitu ngelihat di sini ada satu lokal penanaman cabe, terus sebelum cabe di sana ada kangkung. Dan ini kangkung kan 20 hari sekali atau 25 hari sekali ini bisa menghidupi atau juga kita bisa memanfaatkan itu. Kalau bahasa kami di alam ini survival. Jadi jangan sampai kita mati kelaparan di daerah sendiri yang banyak ini luar biasa makan aja. Ini kita manfaatkan. Nah, cuman permasalahannya kembali gitu kan, biasanya para petani ini sulit untuk pemasaran. Nah, pemasaran inilah memang kita harus ada kerjasama, membuka jembatan, menjembatani antara. Nah, tadi Kang Budi Kang Nandang udah sebagai yang bisa menjembatani. Mari kita buka jembatan ini, membuat jembatan sebanyak-banyaknya. Kalau jembatan ini sudah terbuka antara Bandung Barat dengan dunia internasional di luar sana, dan tolong jembatan yang sudah dibuka oleh Kang Nandang, tolong dilewati dengan hal-hal yang ringan-ringan, supaya kedepannya jembatan ini tidak mudah ambrul, tidak mudah rusak. Karena biasanya kalau kita sekarang ada berenam, saya sudah punya usaha pertanian apa nih? Ini sudah punya, saya sudah punya, Kang Nandang punya. Oh, biar saya yang bisa menjual ini, akhirnya melewati jembatan ini membawalah sebanyak-banyaknya. Nah, ternyata di sana kita tidak diterima. Nah, ini yang mungkin akhirnya jembatannya terputus. Nah, akhirnya kalau jembatan sudah terputus, akhirnya kita hancur semua. Yang tadinya kita mau mensejahterakan diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, dan semua, akhirnya ambrul. Nah, ini mungkin Kang John, mudah-mudahan ya, kalau saya bicara bukannya dari kepintaran saya, tapi dari pengalaman di lapangan. Akhirnya pandai-pandailah mencari dan mencuri, mencari teman, mencari pengalaman, mencuri ilmu, gitu kan. Karena saat mencuri ilmu kita banyak sekali hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk diri kita, paling tidak untuk keluarga kita, ada anak, ada istri. Terus juga untuk lingkungan kita, ada saudara kita kiri kanan, dan kita harus peduli. Ada apa di sekeliling kita, 1 meter, 2 meter, sekeliling kita 10 meter, 1 kilo, 10 kilo. Dan kita pun harus peduli. Kalau kita sudah peduli, saya yakin di luar sana banyak yang peduli terhadap kemajuan daerah kita. Ada sesuatu yang pernah saya lakukan di Lombok, gitu kan, bagaimana saya membuat lomba lintas bukit. Dan akhirnya warga di sana seperti yang tadi bilang, jangan jadi penonton, gitu kan, dan yang menikmati keindahan alam itu jangan sampai orang lain, gitu kan, kalau perlu kita yang jadi pelaku. Nah, mungkin Mas Budi bisa menceritakan nih apa yang bisa dijual untuk wisatawan di sini supaya tertarik, selain wisata pertanian juga wisata yang menantang. Gitu. Pokoknya gini Kang Bayu, beliau ini kalau ngelihat cadas agak tinggi langsung dinaikkan gitu. Jadi sekitar KBB ini dia udah tidak ada
batu karang yang belum pernah diinjek sama beliau. Bandung Barat ya. Bener, kemana-mana sebetulnya. Jadi nalaktak. Seleketan. Ya udah, kenalan dulu lah sebentar ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Dengan para pupuhu, dengan rekan-rekan bisa bertemu pada saat ini. Kebetulan saya di sini itu mengajar sebetulnya. Saya mengajar di sekolah sini. Saya ngajar kebetulan pelajaran geografi di sini. Untuk masalah panjat tebing, dulu backgroundnya saya bukan orang sini sebetulnya. Saya orang Cimbuluit, Bandung. Nah, dulu saya backgroundnya itu saya naik gunung. Kebetulan saya sempat terlibat di klub terbesar di Indonesia juga, Wanadri. Saya di angkatan 20 di Wanadri. Untuk panjat tebing saya di Skyger. Di Skyger juga kebetulan. Kebetulan ketika saya melihat ke sini, wilayah sini ada potensi. Karena kalau ngajak naik gunung biayanya gede ya lihat saya. Ketika saya membuat satu klub namanya Aspala, sekarang udah 30 tahun. 29 angkatan adanya di rumah itu markasnya. Saya lihat potensi di daerah sini, di Ciririp, Pambangnya rumah saya itu ada yang namanya Gunung Putri. Gunung Putri itu ada kawasan tebing, andesit sama batu breksi. Akhirnya saya punya ide dalam 3 tahun saya merintis di sana. Akhirnya saya kerjasama dengan Skyger buka jalur sport climbing. Sekarang udah tercipta hampir 50 jalur di sana, alhamdulillah. Sampai para pemanjat dari luar pun udah nyampe, dari Belanda, Italia, Prancis juga udah datang ke sini. Untuk potensi wisata di sini banyak banget. Saya udah beberapa membuka tempat. Nah, kalau untuk dilanjutkan, sepanjang tadi saya udah buka untuk riverboarding. Riverboarding itu bisa digunakan di sana. Untuk penghijauan mungkin saya pernah melakukan penanaman untuk wilayah Citarum. Nah, tumpang sari sistemnya, tanaman yang bisa produktif dan tanaman yang yang ini. Kemudian saya juga pecinta tanaman juga. Saya pecinta bonsai di rumah. Enak bonsainya ya nak? Ada di rumah. Kalau misalnya kalian pilih disebutkan. Jadi secara kebetulan ya inilah. Luar biasa. Saya mencoba untuk bagaimana membuat istilah kan Bandung Barat itu potensinya luar biasa Kang. Karena mereka terlupakan lebih memandang ke Bandung Utara. Potensinya melihat. Padahal di Bandung Barat kalau kita gali potensinya luar biasa. Ada karsnya, ada guanya, ada sungainya. Itu kalau kita ciptakan penghijauan di sini luar biasa. Dan potensi atlet-atlet yang dari Bandung Barat kebanyakan dari sini kan. Saya meraih itu. Saya lihat anak-anak daerah itu untuk naik kelapa aja mereka. Saya pernah menciptakan satu anak buah. Dalam 58 detik dia bisa menurunkan hampir 10 kelapa. Naik dan turun 58 detik. Saya cek tangkasan mereka. Tidak 1 menit. Itu luar biasa kan. Itu potensi daerah ya. Mudah-mudahan lah kedepannya kita bisa sama-sama kerjasama. Oke Kang Budi, terima kasih luar biasa pengalamannya, nanti itu bisa ditularkan dalam ilmu pertanian juga nanti ke depan. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi. Salam Tangger, salam petani milenial. Banyak potensi yang kita bisa gali dalam dunia pertanian, khususnya kita awali dari desa Pasir Pogor dengan anak-anak muda yang ada di Pasir Pogor, sehingga kita bagaimana bisa go internasional atau mapan dalam ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada di desa Pasir Pogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam petani milenial. Pasir Pogor petaninya bangkit. Harus bangkit. Oke, berarti kita kompak ya. Petani Pasir Pogor. Petani Pasir Pogor bangkit.